Halo teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya di part yang kelima. Kita akan membahas 5 saham, ada Wifi, Data, Das, AAD, dan juga Cleo. Langsung saja ke saham Wifi. Wifi atau tethering ya. Tethering ini kita lihat dari Broksum dulu. Broksum dia itu ada buangan dari AKBK, CC, AIYP ya. Ini bandar-bandarnya buang, ditampung oleh retail, ada PD, ada OD, SQ juga. Ya, untuk Wifi dari Broksumnya dia kurang menarik ya, karena retailnya masuk, bandarnya jualan. Closing minus 10% untuk Wifi. Berkali-kali saya bilang jangan masuk ya. Buat teman-teman yang masih masuk di Wifi, yaitu memang benar-benar sangat bebal ya. Memang bebal, ini harusnya dikasih bakwan biar nggak bebal. Cireng ini tuh, cireng gorengan ini ya. Hati-hati untuk Wifi, dia ada potensi untuk turun kembali. Kalau kita melihat dari MACD nya dia kurang menarik, RSI juga kurang menarik, potensi turun dia ke harga 1500 sampai 1400. Begitulah untuk Wifi. Kalau dari daily ya, daily-nya kurang menarik. Kita lihat dari weekly. Weekly-nya lebih mengerikan lagi. Weekly-nya malah lebih ngeri loh. Daily tadi cuma sampai 1500 sampai 1400. Kalau weekly ini bisa sampai ke 1000 lagi kan, malah tuh garisnya. Hayo, kayak gini mau gimana kalian? Kayak gini masih mau berani beli? Ya stres lah. Suteres nanti kalian kalau masih berani beli Wifi. Ingat, secara weekly dia 1570 nggak boleh jebol. Itu weekly ya, ini weekly dulu. 1570 nggak boleh jebol, MACD-nya kurang oke, RSI-nya juga ini seperti eskalator ya, seperti air terjun ini. Kalau kita melihat dari weekly, 1500 sampai 1400 tidak boleh tembus. Jika dia nembus 1400, ini garis warna biru, maka dia potensi turun ke harga 1000 kembali. Untuk Wifi harap dihindari dulu. Saya tidak menyarankan kalian membeli Wifi seperti itu ya. Lanjut di saham yang kedua, ada Data. Data terkoreksi 4%. Ini Data kemarin kita sempat rekom ya, rekom di harga 1020 sampai harga 990, SLD 980. Kalau kita melihat dari Broksumnya mulai ada yang nampung CP, tapi ingat XL dan XC nya dia malah ikutan beli ya. ZPKI, AKNI ini bandar-bandar semua, dan itu bandarnya jualan. Yang nampung ada CP. CP bagus kalau nampung, sayangnya XL dan XC ini si broker pahlawan bursa ikutan nampung juga. Jadi kurang menarik kalau kita melihat dari Broksumnya Data. Seperti itu. Coba kita cek dari teknikalnya Data, dia masih ada potensi turun jika nembus 980. Itu garis warna hijau ya. Jika 980 ketembus, maka dia potensi ke 950, dan jika 950-nya ketembus, maka ada potensi ke 820 sampai ke harga 700. Itu untuk Data. Kalau kita melihat dari MACD-nya dan RSI dia kurang menarik, ada potensi untuk turun kembali. Kita lihat dari weekly-nya juga, ini mengerikan ya. Ini mengerikan, tapi kita berani rekom Data. Kenapa kok kita berani rekom? Semoga saja dia bikin pola seperti ini lagi. Cus gitu ya. Semoga saja. Maka kita berani rekom di 1020 sampai 990. Buat teman-teman yang mau nyobain Data, 1020 sampai 990, SL-nya deket aja di 980 atau di 970. Begitu saja untuk Data ya. Harap berhati-hati juga, pakai plan tipis aja. Pakai plan tipis aja. Atau teman-teman mau plan kedua, silahkan tunggu dia di 950. Kalau teman-teman mau pakai plan yang kedua, tunggu di 950 sampai 900 area beli, SLD 880. Gitu aja. Kalau mau pakai plan yang kedua, silakan. Ini memang ada potensi turun, tapi semoga ada keajaiban dia bikin pola naik kembali.
Itu aja untuk data sih, memang kurang menarik ya. Tapi kita berani kok tradekom, santuy. Kalau rezeki syukur, kalau nggak rezeki ya syukurin. Lanjut ada DAS, closing minus 4,85% di harga 4320. Kalau kita cek dari Broksumnya DAS itu netral-netral aja ya, BQ-nya jualan tapi ditampung oleh CC dan YU. XL dan PD ini retail jualan, ini retailnya ya netral. Kalau DAS kita melihat dari Broksumnya ini netral ya, netral. Coba kita cek dari teknikalnya DAS. Secara daily DAS kurang menarik, ada potensi untuk turun kembali. Lihat pola dia seperti ini, nah kan ya, tapi semoga aja dia mantul di 4150 ya. 4150 dia harus mantul buat bikin pola naik sedikit terus lanjut turun lagi. Kalau dia mau mengikuti pola sebelum-sebelumnya, naik turun, naik turun, naik turun gitu ya. Kalau mau bikin pola yang seperti itu bagus. Tapi kalau kita melihat dari chart weekly dan daily-nya juga, dia memang potensi lanjut turun lagi. Ya, harap berhati-hati saja untuk DAS. Kita coba ke time frame yang lebih dekat. Time frame 2 jam DAS ada potensi naik ke 400 ke 4500, mohon maaf. Kalau kita melihat dari time frame 2 jam, dia ada potensi naik ke 4500 ya, 4450 sampai 4500 lah ya. Time frame dekat, time frame 4 jam juga ya 4400 lah ini DAS. Tapi saya nggak menyarankan untuk beli dulu ya, karena pola dia kurang oke gitu. Buat teman-teman yang suka DAS, cobain aja silahkan di 4300 sampai 4200. SL jika dia jebol 4150. Area belinya seperti itu ya, cukup jauh memang. Ya sudahlah, hindari aja lah, cari aman dulu deh. Tapi kalau IHSG nya besok bagus ya, potensi dia kena kerek juga sih. Tapi Broksumnya kurang oke ya. Lanjut ada AADI minus 1,52%. Kalau kita lihat dari Broksum dia ada AK yang nyerok ya. AK-nya beli, BQ-nya beli, NI-nya beli, ini bandarnya beli. Kesimpulannya kalau dari Broksum dia cukup menarik ya. Cukup menarik kalau melihat dari Broksumnya AADI. Coba kita cek dari teknikal. Teknikalnya AADI guys, seperti ini ya. Kalau teman-teman menjumpai teknikal yang seperti ini, itu akan lebih sehatnya dia sideways terlebih dahulu. Area sideways-nya di 6500 sampai 6000. Enggak, 6500 sampai 6200 lah area sideways. Jadi teman-teman yang mau nampung AADI 6500 sampai 6200. SL jika jebol 6000 gitu aja. Kenapa? Ini bagusnya sideways dulu, bikin sideways, bikin support kuat, baru dia siap untuk terbang lagi ke harga 7000-an lagi. Kok bisa berasumsi gitu Om? Karena apa? MACD-nya dia udah mulai oke. MACD-nya oke, RSI-nya juga oke. Jadi AADI kesimpulannya 70% menarik. Nah, teman-teman lihat ya, lihat. Chart weekly-nya pun sudah mulai oke. Bukan chartnya sih, candle-nya. Candle-nya sudah mulai oke. Semoga aja dia bikin sideways dulu, yang seperti saya bilang tadi. Ketika dia udah bikin sideways, candle hijau merah udah kuat, dia siap terbang lagi. Gitu ya. Tuh, secara weekly-nya seperti itu, secara daily-nya dia 70 atau 60% menarik. MACD-nya oke, RSI-nya oke. Silahkan buat teman-teman yang suka AADI, ambil di 6500 sampai 6200. SL jika jebol 6000. Seperti itu aja. Untuk targetnya AADI langsung 7000. Dah, sip AADI. Lanjut di saham yang terakhir ada Cleo. Baru 9 menit ya. Ya Cleo ini nggak apa-apa, terakhiran lah. Cleo minus 6,99% di harga 1065. Oke. Tadi di
komenan ada yang request MPMX kalau nggak salah. Nanti kita masukin aja. Nanti kita masukin ke video ini nggak apa-apa. Untuk Cleo, kesimpulannya dia kurang menarik ya. Dari technical daily dia ada potensi untuk turun kembali. MACD-nya kurang oke, RSI-nya kurang oke. Tapi satu yang bisa jadikan harapan adalah RSI dia sudah mulai memasuki area oversold. Semoga ada pantulan untuk Cleo. Tapi jika melihat dari weekly-nya dia, MACD-nya ngeri. MACD dan RSI-nya ngeri. Ya gini guys, daily-nya pun kurang bagus, weekly-nya pun kurang bagus, potensi dia turun. Ingat, dia ada potensi untuk ke harga 1000, apesnya dia bisa ke 950. Kalau 950-nya jebol, potensi dia ke 700-an lagi. Jadi untuk Cleo, buat teman-teman yang punya Cleo harap berhati-hati besok. 1000 jangan jebol, 1000 jangan jebol ya. Kalau jebol 1000 potensi dia ke 950. Kalau melihat dari broksumnya dia netral-netral aja. AZDR, PD, ZP oke, NI netral kalau broksum ya. Netral, nggak jelek, nggak bagus. Tapi yang jelek adalah teknikalnya Cleo. Seperti itu. Lanjut deh, kita ada MPMX satu lagi. MPMX ya. MPMX ini chartnya seperti sisir ya. Nggak ada gairah ini. Oh weekly dulu, weekly-nya dia cukup oke sebenarnya ya. Weekly-nya MPMX ini cukup oke, dia ada potensi naik ke harga 960, 970. Enggak, 960 sampai 980 deh. Untuk MPMX kalau kita melihat dari weekly dia, RSI-nya juga sudah mulai menarik, cuma MACD-nya dia belum GC. Kalau MACD-nya udah GC menarik. Coba kita cek dari technical daily dia oke. Teman-teman yang suka swing, ini cocoknya untuk swing ya. MPMX swing 950 sampai 940. SL jika closing di bawah 940. Gitu aja. Target dia ke 970, 990 sampai 1000 lebih. Itu target swing. MACD-nya cakep, RSI-nya cakep. Ini nggak cocok untuk scalping. Ingat, hanya cocok untuk swing. Kenapa nggak cocok scalping? Karena kayak gini guys ya, seperti rumput tetangga yang selalu lebih indah daripada rumput kita. Dari broksumnya dia menarik, lumayan menarik ya. Oke lah, seperti itu saja untuk analisa part yang kelima. Sampai jumpa di part yang terakhir, kita akan membahas perbankan seperti BRI, Mandiri, BNI, BCA, dan lain-lain. Oke, bye-bye.